merupakan negara yang beragam dengan budayanya. Secara konseptual, kearifan lokal merupakan bagian dari kebudayaan. Menurut Brata tahun 2016, kearifan lokal atau local genius secara keseluruhan meliputi cultural identity yang dapat diartikan dengan identitas atau kepribadian budaya suatu bangsa. Sementara itu, konsep kearifan lokal atau local genius yang dikemukakan oleh Quaritch Wallace, keseluruhan ciri-ciri kebudayaan yang dimiliki oleh suatu masyarakat atau bangsa sebagai hasil pengalaman mereka di masa lampau. Parutan kelapa tradisional patut untuk dilestarikan dan dipertahankan karena dapat membantu masyarakat Indonesia dalam memarut kelapa dengan biaya yang murah, serta merupakan salah satu contoh alat yang menjadi ciri khas dari Indonesia. Cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan parutan kelapa tradisional adalah melalui pendidikan. Dengan kita dapat mengkaji cara memarut kelapa menggunakan konsep fisika. Dan ilmu ini dikenal dengan etnofisika. Etnofisika merupakan bagian dari etnosains, di mana etnosains berasal dari bahasa Yunani, yaitu etnos yang berarti bangsa dan sentia yang berarti pengetahuan. Dan pengertian etnofisika sendiri merupakan ilmu yang mengkaji konsep-konsep fisika pada kearifan lokal atau budaya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan menganalisis konsep fisika pada parutan kelapa tradisional. Terlebih dahulu, apa manfaat dari parutan kelapa tradisional? Parutan kelapa tradisional dapat membantu kita untuk memarut kelapa. Mudah digunakan, mengalami resiko kecelakaan yang rendah, dan juga kita dapat melatih otot tangan dengan memarut kelapa melalui alat parutan kelapa tradisional. Memarut kelapa dengan parutan kelapa tradisional merupakan salah satu contoh penerapan dalam materi hukum Newton tentang gerak dan penerapannya. Adapun KD yang menjelaskan adalah KD 3.7, yaitu menganalisis interaksi pada gaya serta hubungan antara gaya, massa, dan gerak lurus benda serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 4.7 melakukan percobaan berikut presentasi hasilnya terkait gaya serta hubungan gaya, massa, dan percepatan dalam gerak lurus benda dengan menerapkan metode ilmiah. Baik, untuk konsep fisika pada parutan kelapa tradisional yaitu ada hukum 1 Newton pada bidang miring, hukum 2 Newton pada bidang miring, dan keuntungan mekanis pada bidang miring. Seperti yang ada di gambar, kita dapat menguraikan gaya-gaya yang bekerja pada bidang miring tentang hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan keuntungan mekanis pada bidang miring. Nah, gambar di atas merupakan gambaran mengenai konsep-konsep fisika yang bekerja pada saat kita memarut kelapa dengan menggunakan parutan kelapa tradisional. Ada uraian gayanya dan juga sudut yang terbentuk antara bidang miring atau parutan kelapa yang digunakan dengan alas permukaan. Baik, kita dapat mengkaji untuk kajian yang pertama yaitu hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton berkaitan dengan hukum kelembaban benda yang berbunyi bahwa setiap benda akan mempertahankan kondisi diam atau bergerak dengan lurus yang beraturan kecuali terdapat gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Persamaan matematis untuk hukum 1 Newton adalah sigma F sama dengan 0. Pada saat kita memarut kelapa dengan parutan kelapa tradisional, ada komponen sumbu Y itu berlaku hukum 1 Newton, yaitu sigma F sama dengan 0. Pada sigma F sama dengan 0 ini ada dua gaya yang bekerja pada sumbu Y, yaitu gaya normal atau N dan gaya W cos alpha atau gaya berat ketika benda tersebut atau kelapa tersebut diparut pada bidang miring yang berupa parutan kelapa tradisional, sehingga persamaan matematisnya menjadi
Sigma F sama dengan 0, N min W cos alpha sama dengan 0, N sama dengan W cos alpha. Baik, untuk yang kedua dapat dikaji dengan hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton berbunyi bahwa percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Nah, untuk persamaan matematisnya yaitu sigma F sama dengan M kali A. Pada saat kita memarut kelapa dengan parutan kelapa tradisional, itu berlaku hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M kali A, di mana gaya yang bekerja pada kelapa yang diparut, yaitu W sin alpha, dikurangi dengan gaya geseknya, yaitu FK, sama dengan M kali A. Nah, untuk kajian yang ketiga ini dapat dikaji dengan keuntungan mekanis, di mana pada alat parutan kelapa tradisional terdapat konsep fisika yang berupa bidang miring. Nah, pada bidang miring ini merupakan salah satu contoh pesawat sederhana yang memiliki keuntungan mekanis. Jika S merupakan panjang bidang miring atau panjang parutan kelapa tradisional dan H merupakan tinggi bidang miring atau tinggi dari parutan kelapa tradisional, maka keuntungan mekanis pada parutan kelapa tradisional diketahui dengan persamaan matematis, yaitu Km sama dengan W per F atau sama dengan S per H, dengan W sama dengan gaya berat benda dan F sama dengan gaya, atau S sama dengan panjang bidang miring atau panjang parutan kelapa tradisional, dan H merupakan tinggi parutan kelapa tradisional. Nah, dalam percobaan kali ini kita akan membuktikan apakah benar bahwa keuntungan mekanis tersebut dapat mempermudah pekerjaan manusia. Untuk langkah kerjanya yaitu yang pertama, siapkan alat dan bahan, lalu potong kelapa dan timbang sebesar 100 gram, lalu ukur besar sudut antara parutan kelapa dengan alas sebesar 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Lalu ukur ketinggian yang dibentuk antara parutan kelapa dengan alas permukaan. Lakukan pemarutan kelapa dan catat waktu yang dibutuhkan untuk memarut kelapa menggunakan stopwatch. Lakukan percobaan atau ulangi percobaan untuk masing-masing sudut sebanyak 3 kali. Dan masukkan hasil dari percobaan ke dalam tabel percobaan. Nah, ini merupakan tabel hasil percobaan untuk mengetahui pengaruh keuntungan mekanis terhadap lama pemarutan kelapa. Untuk masanya kita buat tetap, yaitu 100 gram, sudutnya 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Untuk sudut 30 derajat, tinggi atau hanya dalam sentimeter yaitu 20,5. Dengan waktunya untuk percobaan yang pertama 16 menit 38 detik. Percobaan yang kedua 16 menit 24 detik. Dan percobaan ketiga 15 menit 46 detik. Pada saat sudut 60 derajat dengan tinggi dalam sentimeternya itu 29 cm, waktu yang diperlukan untuk percobaan yang pertama yaitu 9 menit 24 detik. Untuk percobaan yang kedua 9 menit 12 detik, dan untuk percobaan yang ketiga 9 menit 3 detik. Nah, dan untuk 90 derajat dengan tinggi atau hanya sebesar 41 cm, waktu yang dibutuhkan untuk percobaan yang pertama yaitu 7 menit 33 detik, untuk percobaan yang kedua 7 menit 6 detik, dan percobaan ketiga 8 menit 2 detik. Nah, berdasarkan hasil dari percobaan yang dilakukan, kita dapat mengetahui bahwa semakin besar sudut, maka semakin tinggi atau hanya itu semakin besar. Dengan waktu yang dibutuhkan untuk memarit kelapa juga semakin cepat, atau saat 30 derajat itu waktu rata-ratanya antara 15 sampai 16 menit. Saat 60 derajat waktu yang dibutuhkan 9 menit, dan saat 90 derajat waktu yang dibutuhkan antara 7 sampai 8 menit.
Nah, sebelumnya kita membahas mengenai persamaan untuk mencari keuntungan mekanis, yaitu S per H. Berdasarkan hasil percobaan itu, dapat kita ketahui bahwa semakin besar sudut hanya itu semakin besar. Maka ketika hanya semakin besar, saat kita masukkan ke rumus untuk mencari keuntungan mekanis terbesar akan diperoleh pada saat sudut 30 derajat. Keuntungan mekanis terkecil dapat diperoleh saat sudut 90 derajat. Hal tersebut terjadi karena jika kita meninjau keuntungan mekanis dengan persamaan Km sama dengan S per H, maka benar diketahui bahwa semakin besar sudut yang terbentuk atau kita menggunakan maksimum 90 derajat memiliki nilai keuntungan mekanis yang paling kecil. Akan tetapi, jika kita uraikan dalam persamaan Km sama dengan W per F, maka F saat memarut kelapa ini akan berbeda dengan hal lain yang menerapkan konsep bidang miring, karena pada saat memarut kelapa, gaya yang lebih besar dibutuhkan saat memarut kelapa pada sudut terkecil dibandingkan memarut kelapa dengan sudut 90 derajat yang membutuhkan gaya yang lebih kecil. Hal ini jika kita hubungkan dengan persamaan matematis Km sama dengan W per F, maka diperoleh bahwa saat sudut 90 derajat memiliki keuntungan mekanis yang paling besar. Namun, hal ini tidak dapat dianalisis dengan data yang diperoleh karena untuk mencari keuntungan mekanis menggunakan Km sama dengan W per F, kita harus mengetahui nilai dari gayanya. Atau selama percobaan kita tidak dapat mengukur atau menghitung gaya yang bekerja pada saat memarut kelapa. Gaya yang dimaksud di sini adalah gaya yang kita butuhkan saat memarut kelapa. Ketika sudut semakin kecil, maka kita akan membutuhkan gaya yang semakin besar agar kelapa tersebut dapat terparut. Dan saat sudut itu semakin besar hingga mencapai 90 derajat, maka kita akan membutuhkan gaya atau usaha yang semakin kecil dalam memarut kelapa. Dan gaya tersebut atau usaha tersebut selain dari uraian gaya yang disebabkan oleh kelapa yang diparut, yaitu gayanya berupa W sin alfa atau gaya beratnya dikalikan dengan sinus alfa. Karena pada saat kita memarut kelapa, itu bukan kita yang memindahkan barang, melainkan lebih ke konsep menggunakan gaya gesek permukaan. Jadi, pada permukaan parutan kelapa tersebut terdapat gaya gesek yang besar akibat dari permukaan yang kasar, sehingga mengakibatkan koefisien geseknya juga akan semakin besar. Karena koefisien gesek semakin besar, maka gaya geseknya juga semakin besar. Nah, pada bidang miring yang berupa parutan kelapa ini, kita menerapkan prinsip bahwa saat sudutnya itu kecil, maka gaya atau usaha yang diperlukan untuk memarut kelapa juga akan semakin besar. Berbeda saat kita memindahkan barang, bahwa ketika sudutnya itu semakin kecil, maka kita akan lebih mudah untuk memindahkan barang daripada sudut yang semakin besar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa memang benar bahwa semakin besar keuntungan mekanis, maka semakin cepat kita dapat memarut kelapa menggunakan parutan kelapa tradisional. Mungkin sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.